Rekan-rekan para asatidz yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan pagi ini masih kajian kita menjelaskan yang berkaitan dengan mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan untuk mandi besar. Baru satu kemarin ya, yaitu ilajul hasafati fil farji, memasukkan hasafah ke farji. Selanjutnya wa khurujul maniyyi, yang kedua di antara yang mewajibkan untuk mandi besar itu yaitu keluar mani atau air sperma. Air mani syahsi nafsihi al-khariji minhu awwala marratin fil yaqdati aw fin naumi, yaitu maninya seseorang yang keluar dari dirinya. Jadi mani sendiri gitu, sperma sendiri yang keluar dari diri kita. Awwala marratin, di awal ya, di awal balikan. Jadi maksudnya yang keluar bukan yang sudah keluar dimasukkan lagi. Maksud awal morotin itu yang keluarnya bukan yang sudah keluar dimasukkan lagi lalu keluar lagi gitu. Kalau yang udah keluar umpamanya dimasukkan lagi, umpamanya yang udah dimasukkan keluar lagi, yang itu mah tidak mewajibkan mandi besar. Jadi awal marotin yang betul-betul yang pertama keluar gitu, keluar dari tempat keluarnya sperma. Fil yaqdati, ketika waktu bangun atau tidak lagi tidur, nyari segala macam nyari. Au fi naumi, ataupun waktu keluarnya ketika kita tidur, seperti ada istilah mimpi basah. Mimpi basah itu maksudnya bukan ngompol ya. Jadi mimpi basah itu maksudnya mimpi sampai keluar sperma. Biasanya kalau masih bujangan itu diharapkan sekali gitu. Kalau masih bujangan diharapkan itu jalan keluarnya minimalnya dengan mimpi basah gitu. Karena dengan onani dosa gitu, mau dengan yang halal belum punya, diharapkan mimpi basah gitu. Itu anugerahnya mimpi basah gitu. Bayang-bayang biasanya mimpi gitu. Kalau sebelum tidurnya membayang-bayang, biasanya suka keimpi. Nah, jadi keluar spermanya, mau kita lagi bangun, artinya nggak tidur ataupun lagi tidur. Nah, ketika keluar sperma di awal balikan, mau kitanya lagi tidur ataupun tidak tidur, itu mewajibkan untuk mandi besar. Mau dipaksa ataupun tidak, itu tetap seperti onani, itu dipaksa untuk keluar, itu tetap mewajibkan untuk mandi besar. Atau keluarnya sendiri, itu juga wajib. Jadi tidak ada bedanya mutlak gitu. Mau keluarnya dipaksa ataupun keluarnya dengan sendirinya, itu mewajibkan untuk mandi besar. Mau kita lagi tidur ataupun lagi bangun, itu tetap mandi besar, wajib mandi besar. Min tariqihil mu'tadi mutlaqan au min ghairihi, mau keluarnya dari yang biasa ataupun keluar spermanya dari yang luar biasa, atau bukan dari jalannya gitu. Bukan dari jalan yang luar biasa. Ini ketika keluar mani, keluarnya bukan dari tempat yang biasa, maka ini hukumnya tafsil. Tafsil itu artinya kebagi dua hukum. Ketika spermanya keluar
bukan dari jalan yang biasa. Kalau yang biasa dari parji atau dari zakar itu yang biasa. Berarti yang goer biasa, yang luar biasa berarti bukan keluar dari jalan yang biasa. Maka ketika sperma keluar bukan dari tempat yang biasa, maka ini hukumnya tafsil. Itu au min ghairihi idza kana mustaqiman bikasdil kaf ay in kharaja li ghairi lakin bisyartin ayyakuna min sulbil rujuli wa taraibil mar'ah. Kalau laki-laki itu dari sulbi itu iga ukasan, dari tulang iga bagian punggung gitu, tulang iga. Kalau ahwat perempuan itu wa taraibil mar'ati, dari tulang dada, dari bagian depan. Jadi kalau laki-laki mah keluar sperma yang bukan dari jalan biasa itu dari tulang iga, adanya di bagian belakang punggung. Makanya kalau bapak-bapaknya sukanya apa? Menggendong gitu. Jadi di tukang gitu, lamun ibu-ibu sukanya naon? Ngais gitu. Tadi bieu asalna gitu. Mata ku indung mah betahna di naon? Di ais gitu. Mun bapak betahna di naon? Digandong. Maka lamun bapak ngais sok kada kurang naon? Kurang enak gitu. Da asalna bapak mah sperma ti dieu gitu. Tina punggung, maka sukanya digendong oleh bapak. Kalau ibu mah dari tulang iga di depan dada gitu, maka ku ibu mah biasanya sukanya apa? Di ais gitu, betah mun di ais ku ibu mah gitu. Tapi lamun ku bapak jagreg gitu, enakeun di ais ku bapak, enaknya digandeng. Nah itu. Jadi asalnya gitu. Jadi kalau sperma laki-laki itu asalnya dari sulbi, dari ini. Kalau ahwat perempuan dari taroib. Ada ini di surah apa ya? Surah At-Tariq ya. Iya. Surah Taroib. Taroib ya. Surah At-Tariq ya. Wasul minas sulbi wat taroib. Surah At-Tariq dijelaskan oleh Allah. Sana. Ketika spermanya keluar dari jalan yang goer mu'tad, yang tidak biasa gitu, maka ini hukumnya tafsil. Iza kana al mu'tadu mansadan insidadan aridon, ketika jalan tempat keluarnya sperma yang biasa tertutup seperti parjinya atau dakarnya, tapi insida dan aridon, tapi tertutupnya baru, tidak dari kodimnya gitu. Jadi seperti umpamanya habis dioperasi jadi ketutup, umpamanya alat keluar spermanya yang biasa gitu, itu insida dan aridon disebutnya. Jadi tertutupnya baru, bukan dari kodimnya. Ketika ketika yang keluarnya dari tempat yang goer mu'tad tidak biasa, dikarenakan tempat yang biasanya tertutup, tempat yang biasa tertutup tapi tertutupnya baru, bukan dari kodimnya, bukan dari Allahnya gitu. Seperti halnya tadi karena habis dioperasi, maka ini disyaratkan keluarnya harus dari sulbi atau dari taroib, dari tulang iga bekasan atau dari taroib, tulang dada. Kalau di perempuan, jadi maksudnya ketika seseorang keluar spermanya bukan dari tempat yang biasa, bukan dari dakar, bukan dari parji, disebabkan tempat yang biasanya tertutup tapi tertutupnya baru, bukan dari kodimnya, maka keluarnya mesti harus dari salah satu dua tempat yang tadi. Kalau laki-laki dari sulbi, kalau perempuan dari taroib. Maka ketika keluarnya bukan dari sulbi, bukan dari taroib,
maka itu tidak mewajibkan untuk mandi besar. Bisa dipahami? Ya. Ya, sekali lagi ya. Kalau warna teh kumaha gitu kan? Ya. Maksud tina tulang sulbi sareng tulang dada teh kalau warna kumaha? Apa? Ya, bisa pakai alat sebenarnya itu, ataupun kita habis umpamanya kecelakaan, umpamanya potong apanya tulang iganya atau tulang gaukasan atau tulang dadanya gitu umpamanya gitu. Ini kan hal yang jarang terjadi sebenarnya gitu, hal yang jarang. Nah, tapi mungkin terjadi gitu. Ini makanya musholif dijelaskan ketika hal-hal yang goer galib, yang terjadinya luar biasa, di luar kebiasaan, nah itu diantaranya gitu. Jadi jalannya bisa umpamanya disedot gitu, umpamanya atau apalah. Jadi keluarnya dari tempat yang dua itu. Nah, biasanya kalau umpamanya kecelakaan gitu, potong, bisa saja terjadi keluar sperma dari sana umpamanya gitu. Umpamanya. Nah, maka ketika air sperma keluar dari tempat yang tidak biasa, maka gambaran hukumnya bisa dua. Jadi yang pertama, ketika keluarnya dari tempat yang tidak biasa dikarenakan alat yang biasanya tertutup dan tertutupnya baru, bukan dari kodimnya, maka yang mewajibkan adus itu ketika spermanya keluar dari sulbi atau dari taroib. Maka ketika keluarnya bukan dari sulbi, bukan dari taroib, dari tempat yang lain, umpamanya dari tubuh kita, nah, maka itu tidak mewajibkan untuk mandi besar gitu. Sekarang bagaimana kalau tertutupnya dari kodimnya, dari asalnya? Bihilafil insidadil asli fa innahu yajibu ma'ahu al-ghuslu bil kharif mutlaqan sawaun akhraja minas sulbi amla. Itu ada al-manafida al-asliyah. Ketika alat yang biasanya tertutupnya dari kodimnya, maksud dari kodim teh aya bahasa kadimna, di kadim teh tina ciptaan Allah nawe gitu umpamanya ada seseorang alat kelaminnya baik perempuan atau laki-laki tertutup, kan ada. Nauzubillah, saya punya teman tapi bukan alat depannya tapi alat belakangnya, duburnya. Nauzubillah min dzalik. 2 kali punya anak itu tidak ada duburan. Nah, itu diantaranya dari kondisi seperti itu. Nah, ini mah bukan dubur tapi kumulnya, tidak ada kumulnya umpamanya, tidak ada kubul baik awat ataupun ihwan. Nah, berarti ini tertutupnya dari kodimnya gitu, dari kodimnya tidak ada apa, tidak ada parji atau tidak ada zakat. Maka ketika yang tertutup alat yang biasanya dari kodimnya di Allah nawe itu terus tertutup, maka itu tidak ditentukan dari 2 tempat yang tadi, tidak dari sulbi ataupun dari taroib. Jadi kalau tertutupnya di kodimnya, fa innahu yajibu ma'ahu al-ghuslu bil kharij mutlaqan, maka itu mutlak keluarnya bebas dari bagian tubuh kita yang mana saja. Ketika keluar sperma, maka itu diwajibkan untuk mandi besar gitu. Akhroja minasulbi amla, mau keluar dari apa? Dari sulbi gaukasan atau dari taroib, tulang iga, tulang dadanya ahwat gitu. Itu mau dari sana ataupun lain, dari tempat yang 2 tersebut, maka itu tetap mewajibkan untuk mandi besar. La ma'aza al-manafidal asliyah gitu. Jadi setiap perkara atau setiap tempat yang selain tempat yang asli gitu, tempat liang atau tempat penerus, bahasa Sunda manafid itu yang tempat biasa gitu keluar gitu, yang asli. Jadi itu perbedaannya. Jadi ketika tempat tertutup, yang bedakannya itu sedikit.
Jadi ketika tempat yang tertutup yang biasanya bukan dari kodimnya, maka yang keluarnya mesti dari sulbi dan taroim, itu yang mewajibkan mandi besar. Ketika keluarnya bukan dari tempat tersebut, bukan dari sulbi, bukan dari taroim, maka tidak mewajibkan untuk mandi besar. Tapi ketika yang tertutupnya yang biasa itu dari kodimnya, di Allahna gitu, maka itu mah bebas, mau keluar dari mana aja, tidak ditentukan dari sulbi dan taroim aja gitu. Di setiap keluar sperma mau dari mana saja, maka itu berarti wajib untuk mandi besar. Itu perbedaan. Selanjutnya, wala buda min khurujihi ay khurujihi wan fisolihi min kusbati zakat. Yang mewajibkan mandi besar itu ketika keluar sperma mesti atau wajib sperma keluar itu harus wan fisolihi min kusbati zakat, sampai keluarnya sperma tersebut dari kusbatu zakar. Kusbatu cek bahasa urang mah gagalna zakar. Tentang keluar tina naon, tina balantarna, nyapanya? Pistol. Nah, pistolna gitu. Udah pisah dari apanya? Keluar gitu, keluar dari balantarna. Kalau di ihwan, kalau di laki-laki. Jadi wajib mandi besar ketika keluar sperma di laki-laki itu ketika sperma tersebut udah pisah, maksudnya keluar min kusbati zakat, dari kusbah zakat, dari balantarna, dari gagangna udah keluar, itu baru mewajibkan untuk mandi besar. Ketika masih di dalam, umpamanya kayak ayah gambaran ditahan ulah biji atau turun adus gitu, masuk ke itu terus keluar, maka itu wajib naon, wajib mandi besar. Nanti ada gambarannya. Nah itu. Jadi mewajibkan untuk mandi besar ketika keluar sperma di laki-laki itu ketika udah pisah dari gagangnya dakar gitu, dari kusbatu zakar. Au nuzulihi. Nah, sekarang di ahwat. Bagaimana kalau di ahwat? Au nuzulihi bimahali yajibu ghusluhu fil istinja bipal kisae au mujawizahu al-bikaroh fil bikri. Nah, ini ada perbedaan. Nah, di ahwat itu ada perbedaan antara saib dan bikr, antara janda dan perawan. Kalau di ahwat mewajibkan untuk mandi besar ketika keluar sperma itu ketika sperma tersebut turun sampai di mahali yajibu ghuslu fil istinja. Ketika si sperma tersebut sampai ke tempat yang tempat tersebut diwajibkan untuk dibersihkan ketika beristinja, bersuci. Mana batasannya kemarin sudah disampaikan? Ketika seorang ahwat jongkok, yang kelihatan ketika jongkok, maka itu wajib apa? Wajib dibersihkan ketika mandi, ketika bersuci, termasuk ketika mandi besar. Makanya hati-hati ketika ahwat mandi besar. Ketika mandi besar, kalau sambil berdiri, harus tempat yang wajib dibersihkan dalam pati itu harus kebasuh gitu, harus kebasuh. Kalau kita bersucinya atau mandi besarnya sambil berdiri, lalu tidak dikhususkan untuk dibasuh, itu pasti tidak akan terbasuh ke dalam. Karena ketika berdiri itu pasti apa? Pasti menutup. Pasti itu menutup ketika kita berdiri. Makanya ketika mandi besar itu wajib dibersihkan sampai ke dalam, ke tempat yang ketika berjongkok itu kelihatan gitu. Nah, maka batasan ukuran sperma yang mewajibkan seorang ahwat untuk mandi besar itu ketika si sperma itu sampai ke tempat yang wajib
disucikan ketika kita bersuci. Itu batasan tadi. Ketika seorang wanita berjongkok yang kelihatan ketika jongkok, maka itu wajib mandi, wajib untuk dibasuh, dibersihkan. Tak itu batasan si spermanya harus sampai ke sana mengalirnya. Gitu. Sampai ngalemere itu tadinya sampainya. Ini biparji saidi kalau dipati saib, kalau parji ahwat yang sudah pernah berhubungan intim, berhubungan suami istri. Maksud janda di sini berarti bukan janda yang tidak punya suami maksudnya. Ya. Jadi maksud janda di sini itu janda yang sudah hilang keperawanannya, ya, yang pernah berhubungan intim, ataupun yang sudah hilang, bisa saja hilang keperawanan itu bukan hanya dengan hubungan intim sebenarnya, bisa dengan berbagai hal. Di cowok juga bisa, itu bisa robek karena itu tipis, seperti kulit salak itu, apa itu kulit keperawanan itu seperti kulumut salak, dan tipis. Dan ketika seorang awat partinya suka umpamanya ketika bersuci, hati-hati jangan terlalu dalam, nanti sampai ke keperawanan tersebut bisa sobek, nanti disangka bukan perawan, padahal belum hubungan suami istri, karena itu tipis sekali gitu. Mungkin dengan katsolok jari juga bisa sobek gitu, bisa hilang keperawanan. Makanya awat mah harus hati-hati gitu. Hati-hati. Dengan banyak aktivitas juga, aktivitas yang berat itu bisa menghilangkan keperawanan sebenarnya. Naik sepeda. Termasuk naik sepeda itu, naik sepeda juga bisa. Dengan naik sepeda itu bisa menghilangkan keperawanan sebenarnya. Jadi harus hati-hati. Sandal sepeda. Terus nanti nikah disangka keperawan gitu, padahal masih orsinil gitu. Cuma itu melakukan aktivitas yang tidak biasa. Itu ukuran ketika di awat yang sudah parjinya hilang keperawanannya. Gitu. Bagaimana kalau perawan au muzawizahu al-bikaroh bil bikri. Ketika ahwatnya seorang yang masih perawan, maka keluar sperma yang wajib untuk mewajibkan mandi besar itu ketika sperma tersebut melewati keperawanan. Jadi melewati keperawanan tersebut. Jadi tidak harus sampai ke tempat yang tadi wajib untuk dibersihkan ketika bersuci. Kan kalau sampai ke tempat yang wajib dibersihkan ketika bersuci mah sudah hampir keluar sebenarnya, sudah hampir keluar gitu. Cuman masih di dalam sedikit lagi. Cepat juga masih di nabubereuna gitu. Di nabubereuna parji. Di memerana parji. Nah, kalau perawanan ketika sperma tersebut melewati keperawanan tersebut, ketika sperma sudah melewati keperawanan, maka itu sudah dianggap keluar sperma, waktu belum nyampe ke tempat yang tadi yang wajib dibersihkan. Itu istimewanya kalau di perawan. Nah, jadi kungalangkungan karena keperawanan berarti keluar sperma udah melewati keperawanan tersebut, berarti sudah mewajibkan untuk mandi besar. Itu diantaranya. Itu ukuran wajib mandi besar ketika keluar sperma itu. Kalau di laki-laki harus sudah pisah dari usbatul zakar, dari gagangnya zakar. Kalau di awat tergantung awatnya. Kalau awatnya yang sudah hilang keperawanannya, maka batasan wajib mandi besar ketika keluar sperma itu ketika spermanya sudah sampai ke tempat yang wajib dibersihkan ketika bersuci. Kalau masih perawan, maka wajib mandi besar itu ketika spermanya sudah melewati keperawanan tersebut, maka itu sudah wajib mandi besar. Selanjutnya, walau ahasa binuzuli mandihi, di
ini aja ya, yang penting-pentingnya aja dalam ya panjang. Waktunya udah habis, belum selesai masih panjang nih Bapak. Yang pentingnya aja ya. Sekarang bagaimana kalau seseorang walau ahassa binuzuli manihi famsaka zakarohu falam yahruz minhu syai'un fala ghusla alaihi lakin yuhkamu bil bulugi binuzulihi ilal kusbati. Ketika seseorang mau keluar mani, udah merasa nih mau keluar mani gitu. Lalu mani tersebut faamsaka ditahan, dipengkak gitu, dipencet supaya ulah naon, supaya ulah keluar si mani tersebut ditahan. Faamsaka zakaruhu. Kalau laki-laki bisa ditahan. Kalau awak bagaimana nahannya? Susah ya. Jadi kalau laki-laki gampang tinggal pencetnya naon zakarna gitu, pas mau merasa mau keluar ditahan gitu, dipencet si zakarna teh gitu. Selanjutnya sampai falam yahruz minhu syai'un, sampai si sperma tersebut tidak keluar dari naon, dipencet, ditahan gitu. Falam yahruz minhu syai'un, tidak keluar sperma tersebut, ditahan. Maka bagaimana hukumnya? Fala ghusla alaihi, maka orang tersebut tidak wajib untuk mandi besar, karena tadi gitu, ukuran wajib mandi besar itu ketika udah keluar dari kusbatu zakar, udah pisah dari garam zakar. Ketika ditahan sampai masuk lagi umpamanya tidak keluar suatu apapun gitu dari zakar tersebut, maka itu tidak wajib mandi besar. Cuman lakin yukamu bil bulugi binuzulihi ilal kusbah. Tetapi ketika orang tersebut umpamanya belum balik, pas merasa udah keluar, mau keluar sperma, terus ditahan sampai ke spermanya tidak keluar. Walaupun tidak keluar, cuman sampai ke kusbahnya, cuma sampai ke gagamnya, tidak pisah dari kusbahnya. Walaupun tidak wajib mandi besar, tetapi tetap orang tersebut dihukumi balik karena udah keluar sperma, walaupun tidak sampai keluar. Jadi udah keluar, merasa udah mau keluar sperma juga, itu udah balik gitu. Udah balik, tidak keluar karena ditahan itu, tidak keluarnya sepeda ditahan, tapi tetap walaupun ditahan itu tidak mewajibkan untuk mandi besar gitu ketika tidak bisa dari kusbah. Wa ilam yahruz minha gitu, walaupun tidak sampai keluar dari kusbah, tetap itu dihukumi balik gitu, tapi tidak mewajibkan untuk mandi besar. Jadi mewajibkan mandi besar mah ukuran anak ketika udah bisa dari kusbah gitu, dari dakarnya. Bahkan hatta laukan api sholatin atamaha gitu, wa aja'athu an fardihi gitu. Sehingga umpamanya orang tersebut lagi sholat, umpamanya lagi sholat umpamanya terasa mau apa, mau keluar sperma umpamanya, ditahan gitu, dipengkok ke naon teh zakarna teh gitu, zakarna teh ditahan gitu. Falam yahruz minhu syai'un, sehingga sperma tersebut tidak sampai keluar dari apa, dari dakarnya, dari kusbahnya. Maka itu mencukupkan wa aja'athu an partihi, jadi cukup dengan sholat tersebut, tidak untuk sholat lagi gitu. Jadi tidak sholat lagi, cukup dengan sholat tersebut karena spermanya tidak sampai keluar gitu, tidak sampai keluar, jadi cukup, asal jangan sampai keluar dari dakarnya. Kalau sampai keluar sebenarnya tidak membatalkan ke wudhu itu, sperma itu tidak membatalkan wudhu, cuman jadi mewajibkan hadus. Hadas kecil tidak punya, tapi kita punya hadas besar. Ketika kita sholat umpamanya keluar sperma, wudhunya tidak batal sebenarnya, dan dengan sperma itu tidak membatalkan wudhu, cuman tetap sholatnya batal. Kenapa? Punya hadas besar, kan sholat itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nanti yang membatalkan wudhu
mubtilatul wudu ada ilal maniyah, kecuali air sperma itu tidak membatalkan wudu, cuman mewajibkan untuk mandi besar. Makanya ketika kita sholat terasa mau keluar sperma, tahan gitu supaya sholat kita sah gitu, sah sampai akhir gitu, jangan sampai keluar dari dakar kita gitu. Sampai begitu. Iya. Selanjutnya ini masalah lagi, bagaimana kalau hukumnya di wandu unsanya wandu muskil ya, yang punya dua alat kelamin, bukan wawanduan, bukan banci kaleng, tapi bukan yang sering ada di jalan atau pembancian gitu. Ini mah yang diciptakan oleh Allah dengan mempunyai dua alat kelamin gitu. Alat kelamin perempuannya ada, alat kelamin laki-lakinya ada. Disebutnya wandu muskil gitu. Ketika seorang wandu, maka ketika keluar spermanya pala yajibu alai al-ghuslu ila idza kharaja min farjaihi ma'an. Nah, ketika seorang wandu wajib mandi besar dengan keluar sperma itu harus keluarnya dari kedua-duanya gitu. Dari pancinya keluar, dari dakarnya keluar, tidak bisa satu-satu. Fa in kharaja min ahadihima lam yajib. Ketika keluarnya dari salah satunya, baik dari pancinya saja atau dari dakarnya saja, maka itu tidak mewajibkan untuk mandi besar gitu. Jadi itu keistimewaan wandu. Jadi harus kedua-duanya keluarnya, dari pancinya keluar sperma, dari dakarnya keluar sperma, baru itu wajib untuk mandi besar gitu. Jadi kalau dari salah satunya tidak diwajibkan untuk mandi besar. Jadi beliau bukan lihtimali ziyadatihi ma'an fitahil mutadi, di alasan karena tambahnya gitu sperma